Baik, tadi kita sudah mendengar ini kisah dari Mbak Rima Idris, begitu ya, yang mengutarakan kisahnya mengenai dia pernah dipoligami oleh seorang pendakwah yang eksis di televisi, begitu ya. Tapi kemudian ada masalah, dan salah satu masalahnya adalah mereka memiliki anak, tapi Mbak Rima ingin agar sang ayah ini lebih memperhatikan anaknya, sehingga berbagai cara sudah dilakukan, baik komunikasi secara halus, memohon, sampai mungkin dengan nada yang agak marah, tapi juga masih belum ada realisasi dari janji-janji, sampai akhirnya Mbak Rima memutuskan untuk membuka ini lebih luas, meskipun masih tetap dengan menutupi identitasnya, begitu ya. Dan alasan, kalau saya yakin banyak ibu-ibu yang nanya terus kenapa mau dipoligami, begitu ya. Mbak Rima tadi sudah dan Mbak Ina juga mengatakan bahwa Mbak Rima ini adalah perempuan yang mandiri, begitu ya. Bahkan bisnisnya cukup dikenal luas, dan kemarin tadi dari ceritanya adalah udah sampai ekspornya juga sampai ke negeri tetangga, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Hal yang membuat beliau yakin adalah karena mantan suaminya ini dia yakin bisa membimbingnya ke arah agama yang lebih baik, begitu. Nah, seperti apa perbincangan saya selanjutnya? Mari kita saksikan bersama. Baik pemirsa, masih bersama Rumpi No Secret, dan untuk pertama kalinya secara eksklusif di Rumpi No Secret ini Mbak RP membuka identitas jati dirinya yang bernama Rima Idris. Dan beliau ini memantapkan hati untuk membuka jati dirinya adalah karena belakangan ini menerima respon simpati begitu dari keluarga maupun teman-teman terdekat yang memberikan dukungan, karena memang kisah yang di-share ini adalah mengenai perjuangan seorang ibu untuk mendapatkan hak-hak anaknya agar mendapatkan perhatian dari ayahnya, begitu ya Mbak Rima ya. Mbak Rima mungkin bisa cerita sebelumnya ini, apakah Mbak Rima pernah mengungkapkan kepada beliau akan mengadukan hal ini apabila beliau masih belum bisa memenuhi janjinya? Ya, saya masih berharap beliau bisa berubah, beliau bisa memenuhi janji-janjinya. Oke, Mbak Rima kan sudah menceritakan dan mengisahkan apa yang dilihat, apa yang dilakukan oleh buah hatinya, begitu. Mbak Rima boleh tolong lihat ke kamera, dan semoga bapaknya menyaksikan apa yang ingin disampaikan Mbak Rima secara langsung sesungguhnya demi perhatian kepada sang anak. Ya, Assalamualaikum. Saya ingin menyampaikan kepada keluarga besar beliau bahwa marilah kita selesaikan masalah ini secara kekeluargaan, secara baik-baik. Bagaimanapun kita mempunyai seorang anak yang membutuhkan figur perhatian dari bapaknya. Saya tidak mau ribut, saya ingin semuanya diselesaikan secara baik-baik. Gimana pun kita akan berkeluarga sampai kapanpun, karena kita mempunyai seorang anak. Itu aja Kak Rusini. Apa yang kemudian akan dilakukan bila sampai saat ini dengan berterbuka begini tidak ada respon juga dari pihak beliau? Kalau dengan hal ini tidak ada respon juga, ya sudah, saya serahkan kepada Allah, Kak Ros. Ya, biar Allah yang mengetuk pintu hatinya. Nah, apakah ada rencana juga untuk menggandeng Mbak Ina Rahman untuk mengajukan gugatan ini secara hukum gitu? Sampai saat ini belum ke arah hukum, Kak Ros. Gimana pun, saya hanya ingin semuanya berjalan dengan baik. Oke, Mbak Rima, terima kasih banyak ya, atas sharing ceritanya. Semoga kisah ini, semoga yang pertama adalah begini, apa yang Mbak Rima harapkan itu bisa terkabul, begitu, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran buat banyak di antara kita mengenai kehidupan, begitu. Terima kasih, saya Karus, inilah Rumpi No Secret. Oke, Mbak Ina Rahman, langkah selanjutnya apa kalau jalan ini tidak berhasil, gitu? Kita punya KPAI ya, Komisi Perlindungan untuk Anak-anak. Itu kalau misalnya tetap dicuekin sampai batas waktu yang ditentukan oleh Mbak Rima, kemungkinan dari Mbak Rima dan keluarga akan mengadukan hal ini ke KPAI secara resmi. Sebelum nanti akhirnya mungkin ya, walaupun belum terpikir untuk ke arah hukum, tapi hal itu sangat memungkinkan. Bisa gitu. Ya? Bisa, apa yang nggak bisa di Indonesia? Sisi apanya Mbak Ina? Dari pertanggungjawaban sebagai ayah, mantan itu ya, mantan suami itu gitu kan, yang telah mengabaikan anaknya ya. Kalau mungkin kalau untuk ke Mbak RP-nya sangat tipis ya, tapi untuk ke anak kan tidak bisa hilang. Oke. Ada istilah bekas istri tapi tidak ada istilah bekas anak, karena anak itu kan ada darah daging ya. Oke, jadi ini kembali lagi bahwa yang tengah diperjuangkan oleh Mbak Rima ini adalah mengenai anaknya juga, yang tadi cerita sudah mulai bertanya papa, dan setiap kali menyaksikan televisi melihat sosok ayahnya dia sudah memanggil-manggil papa dengan tentunya tatapan mata yang buat semua ibu dimanapun itu pasti membuat terenyuh gitu. Oke. Mbak Ina, terima kasih. Nanti kita akan ngobrol lagi. Ini ada satu pasangan juga yang mau kita ajak ngobrol. Kalau ini lagi berusaha untuk mendapatkan momongan.
Inilah pasangan Mark Sungkar dan Santi. Silakan masuk. Halo. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Wow, Pinky. Apa kabar? Apa kabar? Silakan duduk, Mas Mark. Silakan duduk, Mbak Santi. Santi di situ. Oke. Ya, gitu. Oke. Ada berita terbaru apa tentang pasangan ini? Kita akan bahas selain berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Ciao.